Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eldestani Hapsari, nomor presensi 8, bersama dengan Fauzan Rizky Nuki Chandra, nomor presensi 10, Marsha Sabrina Nur Aini, nomor presensi 18, Noval Afrizal, nomor 23, Naril Wahyu Amalia, nomor presensi 24, Rena Diasi Mandova, nomor presensi 30, dan Justinus Surya Rakesa, nomor presensi 36. Akan kami jelaskan mengenai negara kesatuan yang sudah kami diskusikan. Ada 3 poin yang kami akan jelaskan di sini. Yang pertama mengenai konsep negara kesatuan, yang kedua mengenai karakteristik negara kesatuan, yang ketiga mengenai persatuan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan dan pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama adalah konsep negara kesatuan. Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dan seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan pada umumnya menggunakan 2 sistem pemerintahan. Ada yang menggunakan sistem sentralisasi dan ada juga yang menggunakan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, lalu daerah-daerahnya tinggal melaksanakannya. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri atau otonomi daerah. Indonesia sendiri adalah negara kesatuan dengan menganut sistem desentralisasi. Artinya, kepala daerah di Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengurus daerah-daerahnya sendiri, seperti yang kita ketahui sebagai otonomi daerah. Bentuk negara kesatuan telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik, melainkan didasarkan juga atas komitmen persatuan dan kesatuan. Sikap Indonesia memilih bentuk negara kesatuan sepertinya menjadi konsep pilihan sebelum kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu karakteristik kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat suatu bangsa sebagai suatu organisme. Lalu yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan. Yang pertama, unitarisme. Yang kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Yang ketiga, tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Yang keempat, wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Yang kelima, dilihat dari sudut geopolitik, dunia internasional akan terlihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh, dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh
setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dengan adanya ketetapan MPR. Salah satunya yaitu tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dipandang dari segi kewilayahan. Menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Untuk sampai pada negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia melalui berbagai macam tahapan. Sejak masa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi banyak dinamika dalam mempertahankan utuhnya Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat kuat. Masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Pernah terjadi berbagai bentuk pemberontakan dan segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari NKRI, akan tetapi ancaman atau gangguan tersebut tidaklah membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh dan menunjukkan kelebihan atau eksistensinya kepada dunia. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa, yaitu yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 yang sampai dengan 17 Agustus 1950. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan. Masa ini bermulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini karena Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara masih difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun pemerintah baru dapat membentuk presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pada masa ini juga provinsi yang dibentuk baru ada 8, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini,
Segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan kekuasaan yang sangatlah luas kepada presiden, yang meliputi 1. Kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif. 2. Menjalankan kekuasaan MPR dan DPR atau legislatif. Dan ketiga, menjalankan tugas TPA. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa 1. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Dan yang kedua, dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Karena memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Presiden, Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator, karena kekuasaan negara terpusat kepada Presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir, yang seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua adalah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari tanggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Yang ketiga adalah Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita, yang awalnya sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri juga tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Kemudian yang selanjutnya berlanjut kepada pembahasan mengenai kabinet parlementer yang kembali dibentuk oleh Soekarno karena desakan dari berbagai pihak setelah adanya kabinet presidensial. Kabinet parlementer tersebut adalah sebagai berikut. Yang A ada Kabinet Amir Syarifuddin I, kemudian yang B ada Kabinet Amir Syarifuddin II, kemudian yang C ada Kabinet Hatta I, yang D ada Kabinet Darurat oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara, dan kemudian yang terakhir ada E Kabinet Hatta II. Kemudian kondisi pemerintahan pada waktu itu tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah negara Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat semakin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan untuk mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut adalah sebagai berikut di antaranya.
Yang A, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso dengan bertujuan pemberontakan PKI ini di Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun ini melakukan aksinya dengan menguasai seluruh keresidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan, yang ini secara besar-besaran. Kemudian pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI di Madiun ini berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto atau pada Panglima Divisi Jawa Tengah bagian Timur dan Kolonel Sungkono yaitu Panglima Divisi Jawa Timur mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Kemudian yang B, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Saya akan membacakan beberapa materi. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, namun tetap diimbangi dengan sistem pemerintahan, sistem demokrasi, dan sistem presidensial. Berdasarkan kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk pemerintahan Indonesia telah disesuaikan dengan pola kehidupan, serta menyalurkan aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri bentuk pemerintahan Indonesia Republik Konstitusional. Yang pertama, Presiden pemegang kekuasaan, bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah, meskipun terkesan luas, tapi masih dalam batasan konstitusi, sehingga tetap ada pengawasan efektif dari lembaga parlemen. Setiap menteri memiliki kewajiban turut serta dalam program kerja presiden. Presiden sebagai pemegang kuasa punya hak mengangkat dan menurunkan atau memberhentikan menteri. Yang kedua, kekuasaannya tidak dapat diwariskan. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan sistem monarki yang pemimpinnya berasal dari raja untuk rakyat. Kekuasaannya diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah Indonesia menganut republik konstitusional yang mengharuskan rakyatnya untuk memilih pemimpinnya. Yang ketiga, bentuk pemerintahannya juga republik. Setiap selesai masa jabatan presiden, gubernur, jabatan lain, setelah habis, maka akan dilakukan pemilihan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang terakhir adalah sistem presidensial. Secara umum, sistem presidensial atau sistem kongresional dipegang oleh presiden sekaligus kepala negara, yang pemilihannya dipilih dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilu-pemilu. Kekuasaannya yang ada dalam sistem presidensial dibagi menjadi 3 lembaga. Yang pertama, lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dan seperti MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, ada eksekutif, yaitu lembaga eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki peran yaitu untuk memiliki kekuasaan mengadili setiap adanya pelanggaran. Ciri-ciri khusus sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, dikepalai oleh presiden. Yang kedua, presiden termasuk dalam lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu-pemilu. Yang ketiga, menerima hak istimewa atau hak
prerogatif. Yang keempat, menteri yang diangkat wajib ikut serta program dari presiden. Yang kelima, adanya lamanya masa jabatan yang setiap pemilu itu berganti-ganti secara terus-menerus. Dan hal ini tentu saja berdasarkan pilihan dari rakyat. Yang terakhir ada parlemen tak berada di bawah presiden secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan kuasi. Nah, perlu diketahui juga mengenai arti dari pemerintah dengan pemerintahan itu berbeda. Pemerintah diartikan sebagai organisasi yang menjalankan kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, dan juga mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di sebuah negara. Sedangkan pemerintahan diartikan sebagai wadah atau organisasi orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan serta kesejahteraan rakyat dan negara. Sederhananya, pemerintah adalah sebagai pelaku pemerintahan dan pemerintahan adalah proses dalam memerintah. Lanjut, kita akan membahas mengenai apa itu pemerintahan kuasi. Sistem pemerintahan kuasi merupakan bentuk varian atau bisa dikatakan sebagai gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran atau kuasi adalah negara Prancis. Nah, negara Prancis saat ini merupakan sebuah negara republik dan juga berbentuk negara kesatuan. Negara Prancis menganut sistem pemerintahan semu presidensial atau kuasi presidensial. Pada poin pertama, sistem kuasi parlementer. Sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer merupakan sistem di mana parlemen legislatif mempunyai kedudukan yang sangat menentukan kekuasaan pemerintahan eksekutif, walaupun parlementer kedudukannya hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja. Untuk poin yang kedua, sistem kuasi presidensial. Di dalam pemerintahan sistem kuasi presidensial, presiden merupakan kepala pemerintahan dengan dibantu oleh kabinet sebagaimana ciri dari sistem presidensial. Tetapi presiden bertanggung jawab kepada lembaga sehingga lembaga ini atau legislatif dapat menjatuhkan presiden atau eksekutif yang mana merupakan ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Nah, bisa dilihat pada penjelasan sederhananya bahwa sistem pemerintahan kuasi parlementer itu yang memiliki peran penting adalah parlemen itu sendiri. Sedangkan sistem pemerintahan kuasi presidensial yang memiliki peran penting adalah presiden. Untuk ciri-ciri setiap sistem pemerintahan kuasi dapat kita lihat perbedaannya, yaitu 1. Sistem kuasi parlementer. Poin A, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Nah, pada poin A ini memang sudah pada awalnya ditetapkan karena adanya bagian dari prinsip pokok Presiden sebagai pemegang kekuasaan sekaligus kepala negara. Yang B, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Tentu saja hal ini masih dicampur tangani oleh Presiden karena Presiden memiliki tanggung jawab penuh atas pengangkatan Wakil Presiden, Perdana Menteri, beserta menteri-menteri lainnya. Poin C, kabinet dibentuk oleh Presiden bukan oleh Parlemen. Sudah jelas ya, hal ini termasuk dalam prinsip pokok Presiden tadi. Poin D, pertanggungjawaban menteri baik secara perseorangan maupun bersama-sama adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Nah, di sini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Poin E, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak berpengaruh besar terhadap pemerintah. Lanjut ke poin F, presiden mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Pada poin F ini merupakan ciri utama dari bentuk gabungan atau varian sistem pemerintahan kuasi parlementer dan juga presidensial. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih parlemen untuk menjalankan tugas eksekutif, sedangkan dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan.
Lanjut pada ciri-ciri sistem kuasi presidensial, yakni pada poin A, kepala negara dan pemerintahan berada di tangan satu orang. Nah, ini sudah jelas, yang dimaksud dengan satu orang adalah presiden. Hal ini sudah termasuk dalam ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Lanjut ke poin B, presiden memiliki hak prerogatif. Hak prerogatif adalah bisa disebut juga dengan kekuasaan istimewa atau hak istimewa tanpa campur tangan siapapun seperti pengangkatan dan pemberhentian menteri. Lanjut pada poin C, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Nah, poin ini sudah termasuk dari ciri sistem pemerintahan presidensial. Lanjut pada poin D, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ini juga termasuk dari ciri sistem presidensial. Lanjut pada poin E, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen atau sebaliknya. Sama ya, ini juga termasuk dalam sistem presidensial. Nah, dari semua ciri-ciri yang sudah saya jelaskan, saya berpendapat untuk menarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan kuasi bukanlah merupakan sistem pemerintahan yang sebenarnya. Pada sistem pemerintahan kuasi presidensial itu lebih menonjolkan ciri atau unsur dari sistem presidensialnya dibandingkan dengan sistem parlementer. Begitupun sebaliknya dengan sistem kuasi parlementer itu lebih menonjolkan ciri atau unsur sistem parlementernya. Secara umum, sistem pemerintahan presidensial atau juga bisa disebut dengan sistem presidensial dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi, dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dikarenakan presiden memiliki dua jabatan tinggi tersebut, membuat presiden mempunyai beragam hak-hak istimewa. Posisi tinggi presiden ini membuat jabatannya memiliki tingkat posisi yang kuat dan mustahil untuk dijatuhkan. Namun, akan berbeda lagi jika presiden, baik sengaja maupun tidak disengaja, melakukan sebuah pelanggaran seperti pelanggaran konstitusi, berkhianat kepada negaranya sendiri, serta ikut andil dalam suatu masalah kriminal. Apabila seorang presiden terlibat dalam masalah-masalah tersebut, maka presiden akan dilengsarkan dan diganti dengan wakilnya. Kekuasaan yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensial dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri-ciri khusus, yaitu 1. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial akan dikepalai oleh presiden. Presiden akan berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Presiden termasuk dalam lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat dan diangkat menggunakan demokrasi rakyat melalui perantara badan atau Dewan Perwakilan Rakyat dalam negara tersebut. 3. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden menerima hak istimewa di mana presiden diperbolehkan untuk mengangkat sekaligus memberhentikan menteri-menteri yang memimpin baik lembaga departemen maupun lembaga non-departemen. 4. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden hanya diberikan pertanggungjawaban untuk mengabdi hanya kepada presiden, bukan kepada parlemen. 5. Adanya lama masa jabatan tertentu untuk presiden, wakil presiden, serta parlemen yang menjadi salah satu dari ketiga lembaga tersebut. Apabila masa jabatan telah selesai, maka akan dilaksanakan pemilihan umum. 6. Parlemen tidak berada di bawah pengawasan presiden secara langsung. Begitu pula sebaliknya, presiden juga tidak berada di bawah pengawasan parlemen secara langsung. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kita dapat mengetahui bahwa Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa ini berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 menjadi dasar terbentuknya federasi dari 15 negara bagian. Presiden Republik Indonesia Serikat pada masa ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Masa ini, para menteri bertanggung jawab pada Perdana Menteri. Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh seorang wakil presiden berdasarkan konstitusi RIS. Jika presiden berhalangan hadir, maka akan digantikan posisinya oleh Perdana Menteri yang tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para menteri kabinet.
Pada masa ini, Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet akan bertanggung jawab pada parlemen, dan jika bertanggung jawab kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Konstitusi RIS ini mengenal 6 lembaga negara, yakni Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan. Kemudian, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan anti-ISIS, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan.